Haleluya. Shalom. Apa kabar? Antusias? Just do it. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, barusan hujan sekarang panas Bapak Ibu. Betul ya? Tapi tak lihat Bapak Ibu semuanya tambah seger Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat Ko Yudi, tak liatin terus Bapak Ibu ya. Tak lihat-lihat sejak kuliah tambah lemu Bapak Ibu. Ya berarti kuliah ambil ngemil Bapak Ibu. Ya apa kubur ya. Tidak apa-apa tandanya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya dan saya melihat Bapak Ibu semuanya sehat. Kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu saya nggak janjian dengan istri saya. Jadi biasanya kalau saya nyiapin firman, istri saya nyiapin lagu sendiri. Ya kan, kita berdoa masing-masing dan kita memilih bahan dan sebagainya. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan itu hidup. Yang percaya katakan amin. Ya lagu terakhir menyatakan bahwa mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, mujizat itu nyata. Nah Bapak Ibu mujizat itu nyata, saya percaya awalnya itu dimulai dengan yang namanya iman. Yang percaya katakan amin. Nah saya akan bahas dulu tema bulan Maret ini adalah deep clean. Ya, deep clean, dimurnikan, dibersihkan sampai dalam, bahkan kita ditebus lunas, sama-sama katakan lunas. Jadi Bapak Ibu mengapa tema ini diangkat? Saya ngobrol dengan beberapa orang ya, salah satu orang berkata seperti ini, lagi sakit Bapak Ibu ya sedang sakit dia berkata seperti ini, aku percaya kok Tuhan itu menyembuhkan, amin. Aku percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Aku percaya dia sudah menebus dosaku, pastor, aku percaya, amin. Ya, dengan apa percaya? Dengan iman. Nah, terus kamu percaya nggak kalau kamu sembuh? Ya tinggal tunggu waktu. Tapi ketok aneh, Tuhan itu lagi marah mbak aku. Ya, soalnya dulu itu aku nakal, baru sekarang bertobat. Tapi aku percaya kok. Bapak Ibu percaya itu totalitas, sama-sama katakan totalitas. Amin. Jadi percaya itu bukan dikit-dikit percaya, dikit-dikit enggak. Ya, oh aku percaya Tuhan menyembuhkan aku percaya bahwa Tuhan menebus dosaku, tapi aku enggak percaya Tuhan memberkati aku. Ya, bukan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan pun akan menyembuhkan dan memberkati setiap kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya dasari Bapak Ibu dalam 1 Korintus 6 ayat 20 saya baca bahasa Indonesia terjemahan baru. Nanti Bapak Ibu baca yang TSI-nya, terjemahan sederhana Indonesia. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Terjemahan sederhana Indonesia, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Nah saya suka Bapak Ibu karena secara spesifik dikatakan bahwa tidak hanya tubuhmu saja, tapi tubuh dan roh. Ya, nah roh di sini sebenarnya bukan spirit tetapi lebih pergi ke jiwa. Jadi yuk muliakan Tuhan dengan apa? Dengan tubuh kita yang terlihat dan juga dengan jiwa. Jiwa terdiri dari 3 apa? Pikiran, perasaan dan kehendak. Nah biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan karena engkau dan saya sudah ditebus. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini saya akan kasih tema yaitu iman yang benar. Sama-sama kita baca 2, 3. Iman yang, loh Pak emang ada iman yang tidak benar? Ada Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu sebenarnya iman itu pemberian daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi ini sejarah Bapak Ibu ya. Orang bule ya, orang luar negeri itu menyalahartikan yang namanya faith atau iman. Ya, jadi misalnya ada Pak Purnomo, ya kalau ada orang percaya itu bilang seperti ini, Pak Purnomo, Mr. Purnomo, I put my faith in you.
Itu bukan saya beriman kepada kamu, tapi hanya sekedar aku percaya wis gitu loh. Tetapi dikasih nama iman. Nah iman itu nggak boleh didasari kepada individu. Iman hanya ditunjukkan kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, iman itu nggak bisa naik turun. Ini loh Pak Gem udah sering jelas no Bapak Ibu. Betul ya? Iman itu nggak boleh naik turun. Iman itu berbeda dengan perasaan. Kemarin saya ketemu Bapak Ibu sama jemaat Bapak Ibu. Ya lalu saya tanya gimana? Wah seneng punya baby. Wah seneng Bapak Ibu ya babynya laki lucu gemoy gitu ya. Kayak yang nomor 2. Ya kan? Ya wah lucu Bapak Ibu happy lah. Habis itu singkat cerita kuning. Ya biasa kalau baby kan ada nguning kan. Harus itu harus disinar lagi. Ya kan? Lalu istrinya bilang kayak gini. Aduh aku lihat anakku masuk pergi kemana ya namanya? Sinar ya? Inkubator, imanku rontok. Tak golek nang Alkitab iman rontok itu lho ra ono Bapak Ibu. Betul ya? Imanku rontok, lemes aku. Bapak Ibu saya mau beritahu. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar. Sama-sama katakan dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah perhatikan baik-baik, iman itu dasar. Jadi bukan naik turun kayak roller coaster. Kalau saya lagi doa malam itu imanku kuat. Semua rintangan aku bisa kalahkan. Tapi kalau aku menghadapi debt collector, imanku hancur. Ya, kalau aku sedang sehat, aku katakan imanku kuat. Tapi kalau aku sedang gak enak badan, imanku jadi turun. Bukan Bapak Ibu, iman adalah iman. Iman tidak bisa digonjang-ganjing. Karena iman kita berdiri di atas firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, nah saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya, mumpung di waktu ini next. Ini KBBI, bedanya perasaan dan iman. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Siapa di sini bisa bahasa Indonesia? Angkat tangan. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Yang perasaan itu adalah hasil, sama-sama katakan hasil. Hasil atau perbuatan ya, merasa dengan panca indera. Ya aduh kok awakku gak enak. Nah itu perasaan Bapak Ibu. Ya aduh wah aku lihat suasana di KAB luar biasa. Itu perasaan. Ya, rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Jadi Bapak Ibu perasaan itu sesuatu yang ada di sekeliling kita. Paham ya? Ya, jadi kalau hujan perasaan kita dingin, kalau panas perasaan kita panas. Sederhananya seperti itu. Ya, kalau seandainya situasi nggak kondusif, perasaan kita menjadi galau. Kalau kondusif kita menjadi aman. Nah, kurang lebih seperti itulah perasaan. Nah, tetapi iman tidak sesuai dengan hal-hal yang di luar. Yang setuju katakan amin. Iman KBBI berkata kepercayaan. Sama-sama katakan kepercayaan. Keyakinan. Sama-sama katakan keyakinan. Ini KBBI ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, nabi itu siapa? Yesus sendiri yang percaya katakan amin. Ya, dan kepada siapa? Kepada kitab, kepada firman Allah dan sebagainya. Nah, iman ini tidak akan bertentangan dengan ilmu, ketetapan hati, keteguhan batin dan keseimbangan batin. Artinya apa? Memang situasi tidak kondusif, tapi imanku tetap percaya bahwa Dia Allah yang besar. Yang percaya katakan amin. Itu iman yang benar. Yang setuju katakan amin. Halo, katakan yes. Nah, Mak, bagaimana dengan Alkitab? Ini sangat simpel, saya dapat Matius 26 ayat 38 dan juga 39. Ini Yesus pada saat berdoa di Taman Getsemani. Ayat 38 menyimpulkan perasaan, ayat 39 menyimpulkan iman. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, perasaan bukan? Nah, seperti mau mati rasanya. Perasaan bukan? Perasaan. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. 2, 3. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau. Ini yang dinamakan iman.
Iman itu berserah 100% kepada Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang dari Sutorejo pasti tahu. Ya, yang di Tegalsari kurang tahu, belum tahu tapi saya ceritakan. Barusan ini kita kehilangan Bapak Ibu salah satu pejabat, salah satu diaken pendeta juga namanya Pak Gunawan Chandra. Ya, Cungkok Sinyen ya itu hari Sabtu ya jatuh, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah dipanggil Tuhan. Ya, tetapi istrinya Bu Kimwa kemarin khotbah kesaksian. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mohon. Aku gak maksa Tuhan, aku gak minta, aku mohon. Kalau mohon kan ya karep-karepmu, kamu mau ngasih atau enggak gitu loh. Cuman aku mohon, kalau memang engkau mau sembuhkan, sembuhkan total. Sehingga dapat menjadi saksi untuk kemuliaan namamu. Tapi kalau sampai enggak total, engkau panggil saja. Ya, apapun yang terjadi, aku percaya kepada engkau. Bapak Ibu, itu iman yang kuat. Yang setuju katakan amin. Ya, bukan cuma Tuhan aku mau sembuh, Tuhan aku mau soge, Tuhan aku mau ini mau. No Bapak Ibu, iman itu percaya dan berserah kepada Tuhan. Ya, ada joke sedikit Bapak Ibu, ya Pak Gunawan Chandra itu diaken setia banget Bapak Ibu di Sutorejo Prima. Nah di jasnya itu ada kunci, ya kunci ini Gereja Sutorejo Prima. Jadi sebelum pulang itu selalu ada kuncinya dan juga amplop persembahan. Ya, nah singkat cerita karena mungkin panik dan sebagainya pada saat dimasukkan ke peti, ya kan, jasnya ndek mlebokno sisan. Jase ono kuncine mbek amplop persembahan KAB. Jadi pagi-pagi kemarin jam 5 pagi Pak Gunawan udah buka di Sutorejo Prima. Enggak ini hanya bercanda Bapak Ibu. Ya, dan yang luar biasa saya mau beritahu, ini berkat yang luar biasa. Keluarga Allah Blessing, amplop persembahan ini sudah ada di sorga. Nah ini joke Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ngasih persembahan yang kosong-kosong nanti Pak Gunawan Chandra yang ngitung Bapak Ibu ya. Nggak, saya hanya bercanda Bapak Ibu. Ya, nah saya kasih contoh lain Bapak Ibu di Israel. Ya saya belum pernah ke Israel tapi saya udah pernah bawakan ini Bapak Ibu. Ada gereja yang dinamakan gereja sampah gitu. Oh di Mesir, sorry di Mesir ya kan Mesir. Mohon maaf ya saya nggak pernah ke sana. Jadi kalau mau ajak silakan Bapak Ibu. Kalau saya diajak ke sana saya pastikan saya menjawab Mesir. Ya sebelum saya ke sana saya mungkin bisa jawab Israel Bapak Ibu. Ya di Mesir ini Bapak Ibu ada namanya gereja sampah. Nah pada suatu hari Bapak Ibu mereka baik penatua, baik diaken dan pelayan-pelayan Tuhan di sana didatangin oleh orang yang tidak percaya oleh Tuhan. Pada saat mereka nggak percaya mendatangi mereka lalu ditanyai, bener gak Tuhanmu hidup? Ya, bener gak Alkitab itu kitab sucimu? Ya, di Alkitab ditulis ya katanya kalau percaya dan tidak bimbang kau mengatakan kepada gunung itu beranjak, gunung itu beranjak. Bener gak? Oh iya itu firman Tuhan. Kalau gitu aku kasih waktu kamu 1 bulan. Ya apa caranya gunung ini bisa geser. Panik gak Bapak Ibu? Panik Bapak Ibu. Ya, waduh, nggak bahaya ta? Ya kan bingung Bapak Ibu. Kacau Bapak gimana? Yuk akhirnya gimana? Akhirnya berdoa Bapak Ibu penatuannya. 1 minggu didatangi lagi. Loh, kok belum pindah? Ayo, doamu katanya besar, doa orang benar besar kuasanya. Ayo buktikan. Wah panik Bapak Ibu. Ya tetap berdoa, berpuasa. 2 minggu didatangi lagi, masih belum ada apa-apa. 3 minggu, 4 minggu. Akhirnya didatang, dikeluarkan Bapak Ibu mau dibunuh. Berarti engkau pembohong besar. Ya, sebelum dibunuh Bapak Ibu, mereka penatua cuma bilang mungkin seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya kan, meskipun ya namanya gunung ini gak beranjak. Aku tetap percaya bahwa Tuhan menyelamatkan aku. Amin. Ya, singkat cerita Bapak Ibu, ada gempa bumi yang begitu luar biasa. Ya, dan sejarah mencatat ada pergeseran dari keping-keping di bawah itu sehingga dinyatakan bahwa gunung itu beranjak. Saya mau beritahu Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita memiliki iman yang benar. Sederhana Bapak Ibu, ya Markus 11 ayat 20 sampai 25. 3 poin. Yang pertama, ingatlah akan firman-Nya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Ingatlah akan firman-Nya. Markus 11 ayat 20 sampai dengan 21. Ini cerita
Bagaimana Tuhan mengutuki pohon ara yang gak berbuah, lalu kembali lagi, nah ini keluar ini Bapak Ibu. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. 2, 3, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saya suka ada kata-kata seperti ini. Maka teringatlah. Sama-sama katakan teringatlah. Pertanyaan saya, berapa banyak ayat Alkitab yang Bapak Ibu ingat? Oh ingat Pak, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya kan, apalagi Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang ini menurut saya terlalu dimanjakan. Ya, saya dan papa saya mungkin lulusan teologi, papa saya enggak lulusan teologi, tetapi ayat yang ngelontok di papa saya itu banyak Bapak Ibu. Ya, bukan hanya ngelontok Bapak Ibu, ya saya cuma menyebutkan aku bahas mengenai Matius 6. Oh, mengenai ini ya, khotbah di atas bukit. Oh, bisa tahu Bapak Ibu. Ya, nah zaman sekarang enggak kan? Ya, dikit-dikit Google, dikit-dikit Google. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya ChatGPT Bapak Ibu. Dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT. Semuanya dicari Bapak Ibu. Sehingga terkadang Bapak Ibu kita itu enggak hafal letak posisinya tapi tahu ayatnya. Loh, berbeda dengan zaman dahulu loh Bapak Ibu. Ya, zaman dahulu itu memang benar, makananku adalah firman Tuhan. Mungkin gak ada nasi Bapak Ibu ya. Jadi makananku adalah firman Tuhan gitu ya. Jadi semuanya ditulis sampai hafal ngontok Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu justru ini harus menjadi tantangan kita. Itu kita loh generasi sekarang. Bagaimana dengan generasi anak-anak kita? Ojo-ojo malah gak ngerti sama sekali Bapak Ibu. Ya, yuk ingatlah firman Tuhan. Mengapa kita perlu ingat Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Mana mungkin kita bisa ingat kalau baca aja nggak pernah. Wis, bingung wis. Kalau nak sing ngomong amin. Ya wis pura-pura nonton handphone kabeh, gak nonton aku padahal aku wis berai Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Kristus. Saya suka Bapak Ibu kemarin sempat scroll beberapa TikTok gitu ya. Hamba Tuhan bicara seperti ini. Bapak Ibu kalau engkau cinta Yesus, engkau harus cinta kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau engkau berkata aku mau mujizat, aku mau bertumbuh. Tapi engkau hanya mendengarkan kata pendeta, engkau gak akan menerima mujizat. Karena mujizat berasal daripada Tuhan. Dan Alkitab adalah firman Allah. Wah, tekes Bapak Ibu. Ya, ayo Bapak Ibu semuanya, yang Senin YouTube, Selasa YouTube, Rabu persekutuan, Kamis YouTube, Jumat doa malam, Sabtu persekutuan, ibadah pemuda, ibadah anak, ibadah jompo diambil semua Minggu. Tapi kalau engkau nggak pernah baca Alkitab, apa gunanya? Ada amin. Yang tersinggung katakan, aduh. Joyce Meyer berkata seperti ini. Ingatlah firman Tuhan dalam setiap langkahmu. Karena di dalamnya terdapat kekuatan dan petunjuk yang tak tergantikan. Amin. Ya, saya rasa saya nggak perlu cerita ini Bapak Ibu. Tapi Bu Gembala adalah contoh yang sempurna. Ya, dimana pada saat jatuh, ya kan, shock, kejang Bapak Ibu, kebingungan semuanya. Ya, yang dilakukan hanyalah diam. Untuk apa? Hanya merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu membaca firman Tuhan bukan untuk sekarang, untuk nanti. Yang setuju kata amin. Di saat engkau menghadapi masalah, engkau berkata, Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, aku percaya bahwa pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan aku. Aku percaya bahwa Allah setia. Aku percaya ia menggandeng tangan kananku dengan membawa kepada kemenangan. Aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini penting untuk apa? Untuk kita semua. Halo? Ya, tahun-tahun depan gak akan lebih mudah, saya mau beritahu. Ya, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Yo ingat firman Tuhan, sama-sama katakan ingat firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Halo, bukan cuma di gereja tapi siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan
beruntung. Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau beritahu ya bahwa Alkitab sekarang sudah sangat jarang ada di gereja. Betul nggak ya? Ya, Alkitab fisik. Ya, tetapi semua ada di handphone kan? Pertanyaan saya lebih banyak mana Bapak Ibu buka Alkitab atau buka TikTok? Ya, buka TikTok. Nggak apa-apa banyak TikTok, yang penting Alkitabnya sempat dibaca. Daripada 1 minggu berturut-turut hanya dibuka hari Minggu. Ya, Bapak Ibu nanti saya mau pulang tolong diizinkan. Ya. Nanti pas saya dicegat di depan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ayo saya dorong baca firman Tuhan. Karena banyak orang Bapak Ibu ya kan mengakunya Kristen, ngakunya percaya Tuhan, pelayanan Bapak Ibu bocor Alkitab. Tidak pernah Bapak Ibu. Ya, suatu hari ada pendeta keceplosan. Ya, saya lulus sekolah teologi itu berapa tahun yang lalu gitu ya Bu. Saya ini pernah tahu kayaknya. Ya, berapa tahun yang lalu. Saya itu 1 tahun sekali baca Alkitab. Ya, nah S1 itu kan cuman 4 tahun kan. Ya kan, berarti 4 kali baca Alkitab. Dia keceplosan itu cuma 6 kali selesai baca Alkitab. Padahal mari lulus sampai sekarang itu udah 10 tahun lebih Bapak Ibu. Berarti 10 tahun itu 2 kali tuh baca Alkitab. Aduh Tuhan, yang itu ya. Bapak Ibu, yuk buatlah ini menjadi gaya hidup. Sama-sama katakan, ingatlah firman Tuhan. Lihat kanan kiri kasih salam. Iling yo firman Tuhan, iling. Tapi Bapak Ibu yang kedua, ingat saja tidak cukup. Tapi engkau perlu percaya. Halo. Bapak Ibu di luar sana yang ingat banyak Bapak Ibu. Yang percaya belum tentu banyak. Perhatikan baik-baik yang Markus 11 ayat 22. Ya, yang atas saja suaranya 2 kali 3 kali lebih keras. 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Engkau membaca firman Tuhan, engkau ingat, tidak hanya ingat, tapi percaya bahwa rancangannya damai sejahtera. Percaya Bapak Ibu di situasi yang seperti ini Tuhan tetap memelihara engkau. Yang percaya katakan amin. Percayalah bahwa segala sesuatu tidak akan membahayakan engkau. Sebab engkau dipegang oleh Tuhan. Percaya dan percaya. Sama-sama katakan amin. Kemarin hari Kamis saya pelayanan dengan Alvin Bapak Ibu. Saya coba untuk tarik ke sini, tidak bisa Bapak Ibu. Dia ada urusan untuk kesaksian Bapak Ibu. Ya, nah barusan merit Bapak Ibu. Jadi 4 tahun yang lalu dia itu ditarget. Tahun 2024, kamu gak merit, ya, wis gak usah kawin sisan. Ya, soalnya pacaran ini 10 tahun. Ya, nah Bapak Ibu dia saksi Bapak Ibu. Saya itu kuliah di Swiss. Coba bayangkan Bapak Ibu. Swiss itu duduk Swiss wiri-wiri loh Bapak Ibu ya. Swiss itu di negara Swiss. Ya, jadi apa? Kuliner, chef. Coba bayangkan. Ya, dia kuliah di sana, dia itu ikat pinggang. Ya, dia sekalian magang dapat uang banyak. Dia belikan dompet, ya, dompet merek Bapak Ibu, Louis Vuitton gitu ya, Hermes. Wah, pokoknya merek-merek Bapak Ibu, dia beli Bapak Ibu. Lalu dia pulang ke Surabaya, dia cari kerjaan. Akhirnya dia dapat kerjaan di Cina. Dia kerja di Cina 2 tahun Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu tahu Hotel Intercontinental. Dia kerja di sana Bapak Ibu, di Cina Bapak Ibu, ya. Wah, dia kerja di sana lumayan dapatnya, tetapi bukan kehendak Tuhan dia katakan. Akhirnya visanya nggak bisa diperpanjang. Setelah visanya nggak bisa diperpanjang, dia balik lagi Bapak Ibu ke Surabaya cari kerjaan bingung. Wes daripada angel, aku tak kerja dewi, kongsi buka restoran, ambek koncoy. Ndek bujui Bapak Ibu. Ditipu. Jadi dia bilang Bapak Ibu, aku ikat pinggang dari Swiss sampai Cina. Entek Bapak Ibu gara-gara dibujui. Ya, karena nggak ada hitam di atas putih dan sebagainya. Waduh, pusing Bapak Ibu. Akhirnya dia coba cari lagi Bapak Ibu ya. Ya, udah nggak ada kerjaan. Dia coba cari pekerjaan lagi, nggak ada yang mau nerima. Cuman dia berkata seperti ini, aku percaya. Ya, aku cuma pegang 1 ayat. Ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka engkau akan diberi. Dia bilang seperti itu. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, ya dia buka bisnis Bapak Ibu, fine dining. Do you know fine dining? Fine dining itu biasanya sego goreng di keluar noe mek sak biji 2 biji gitu Bapak Ibu ya. Seno ketok mewah. Ya pokoknya makanan itu pelan-pelan steak, kentang kayak gitu-gitu. Dia buka dia buka bulan November 2019. Desember, Januari, Februari, Maret, COVID.
entek wanle Bapak Ibu. Ya, sampai dia ngomong, aduh Tuhan, ya apa iki Tuhan. Dia ngomong, di rekeningku lho koyos, 1 juta ndak ada. Kon Bapak Ibu arek enom dek kongkon kawin 1 juta nggak duwe. Bu pikir kawin gawe godong Bapak Ibu kaisa Bapak Ibu ya. Belum EO ya. Kemarin acaranya luar biasa mewah Bapak Ibu ya. Lalu terus gimana? Yes, aku cuman percaya bahwa Tuhan pasti pelihara aku. Singkat cerita Bapak Ibu, dia di email atau di telepon ya dari US, Amerika. Nggak kenal Bapak Ibu, di telepon, ditawari kerjaan. Ya, lalu dia bilang, kayak ini bujui iki. Wis gak apa-apa, wong aku kalau kerjaan tak coba tak kerjakan. WFH Bapak Ibu. Setelah 1 bulan dia kaget Bapak Ibu. Duitnya masuk. Duitnya dikirim Bapak Ibu. Uangnya ditransfer. Loh, berarti gak bujuan. Ya, dan di atas UMR jauh Bapak Ibu yang mau kerjanya di sana Bapak Ibu. Wah, dia kerjakan Bapak Ibu. Belum 1 ini masih dikerjakan, dibukakan lagi tempat yang baru Bapak Ibu. Ya, ada opportunity lagi, dia ambil. Singkat cerita tahun 2021 dia ada 3 kerjaan Bapak Ibu. Ya, dia bilang saya tidur itu 1 hari cuma 3 jam 4 jam. Wis nggak apa-apa tak kerja sih, yang penting kawin mari beres Bapak Ibu. Kok mari ngono baru dipikir mana. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ya saya lihat hari ini diberkati luar biasa. Ya kemarin kontak saya Kuyos, aku mau ikut pelayanan. Oke ayo, ya tak ajak di pelayanan nama saya. Kesaksian, saya yo kaget tiba kesaksiannya yo ciami Pak Gem. Ya lain kali ke sana. Nah ini tapi dia tanggal 16 nanti honeymoon Bapak Ibu. Do you understand honeymoon? Bulan madu gitu Bapak Ibu. Orang bulan madu sak minggu, DE sak ulan Bapak Ibu. Ya, ke Korea, ke Jepang, turun ke Fukuoka dan sebagainya. Bapak Ibu saya mau beritahu, bulan Maret itu bulan April itu kalau pergi honeymoon di Jepang larang Bapak Ibu. Ya sakura. Bapak Ibu buktinya diberkati. Dari yang di rekening 1 juta aja nggak ada. Dapat merayakan perkawinan dengan begitu luar biasa. Dapat honeymoon. Nggak hanya itu, bisa beli rumah. Tahu nggak rumahnya di mana Bapak Ibu? Di perumahan Manyar Kertoadi. Tempatnya Pak Gem jual rumah. Gitu Bapak Ibu. Iya loh Bapak Ibu di belakang. Saya mau beritahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amsal 3 ayat 6, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin engkau di depan gak tahu bagaimana yang terjadi. Tetapi di saat engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun engkau. Amin. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak timbul dalam hati. Percayalah, Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Percayalah kepada firman-Nya. Ketika dunia memberimu alasan untuk ragu-ragu. Betul? Ya, dunia ini selalu membuat engkau alasan untuk ragu-ragu loh Bapak Ibu. Ya, saya lihat statusnya jemaat Bapak Ibu. Ya, enggak tahu kenapa sekarang yang ngelis harganya pasar. Jadi beras 1 kilo 18.000. Besoknya diupdate. Loh tiba-tiba 18.500. Ono sing moro-moro puji Tuhan tinggal 17.000. Mari gitu. Aduh kok naik lagi 19.000. Nganggur tanya apa wong iki gitu Bapak Ibu. Ya, belum itu cuman beras Bapak Ibu. Ono sambel, ya, ono ayam, ono telur. Tapi tak tonton nang kene kok lemu-lemu Bapak Ibu. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Ya, saya ingat Bapak Ibu, ya nanti Pak Gem mungkin bisa nambahi Bapak Ibu. Ya, dulu Pak Isa itu bilang beras itu masih berapa Pak Gem ya? Masih 100 Bapak Ibu. Ya kan nanti jadi naik 1.000 bagaimana? Bukti sekarang 18.000. Tetap makan nasi? Tambah ayam, tambah telur, tambah sambal, komplit Bapak Ibu. Bukti nih, guyu ditambah lemu Bapak Ibu. Ya. Nah saya lanjutkan Bapak Ibu. Mengapa kita perlu ingat dan percaya firman-Nya? Ini singkat aja Bapak Ibu, saya udah tulis. Mengapa sih kok kita perlu ingat firman? Mengapa sih kok kita perlu percaya firman-Nya? Bahkan kita hanya perlu ke gereja aja sih Pak. No, perhatikan next. Karena firman-Nya adalah pedoman hidup. Yang setuju katakan amin.
Ya, pada saat pernikahan ya Pak Agem mengajarkan saya ya biasanya mempelai diberikan hadiah. Hadiahnya Alkitab. Ya Pak Agem selalu bilang seperti ini, kalau kamu mau berhasil, bacalah Alkitab. Kalau kamu mau rumah tanggamu bahagia, bacalah Alkitab. Bahkan kalau kamu mau sehat, bacalah Alkitab. Engkau mau berhasil, mau sukses, bacalah Alkitab. Karena Alkitab adalah pedoman hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ya, Mazmur 109 ayat 105, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lalu Alkitab atau firman Tuhan juga memberikan harapan dan penghiburan. Yang setuju katakan amin. Engkau yang putus asa, bacalah firman Tuhan, engkau tidak akan pernah putus asa lagi. Ya, karena di dalam Alkitab selalu memberikan harapan, selalu memberikan kekuatan dalam kehidupanmu. Mazmur 34 ayat 17 sampai 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, siapa di sini orang benar? Lambaikan tangan. Dikatakan Bapak Ibu, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amsal 23 ayat 18, 23. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah apalagi Bapak Ibu, Alkitab atau firman memberikan kepastian akan keselamatan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu ikut Tuhan itu bukan yo BE aku selamat. Enggak, pasti. Ya, sama-sama katakan pasti. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, mau Bapak Ibu lahir oleh orang siapapun, petinggi yang besar apapun, engkau gak bisa diselamatkan. Karena jalan satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saat engkau membaca firman, engkau tahu Bapak Ibu bahwa engkau pasti, sama-sama katakan pasti, diselamatkan. Ya, yang keempat Bapak Ibu, bahwa Alkitab memberikan engkau hikmat. Ya, tadi udah saya sampaikan Bapak Ibu. Ya, memberikan engkau hikmat. Yakobus 3 ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, khotbah, kita mendengarkan khotbah itu baik, yang setuju katakan amin. Ya, kita mendengarkan pengajaran itu baik. Tapi ingat, saya selalu katakan seperti ini. Di saat saya mempersiapkan khotbah ini, percayalah ada campur pikiran manusia yang berdosa supaya dapat menjelaskan kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang murni, ya Alkitab. Halo. Bapak Ibu lapar. Ya, ada amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau hikmat murni daripada Tuhan, ya bacalah firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya iman kita kuat, iman kita benar. Yang satu ingat firman Tuhan, yang kedua percaya kepada firman Tuhan. Yang terakhir, iman perlu bertindak. Take action. Leme iman, aku percaya. Terus ya apa? Wis turu wae nang omah. Wis gak usah nang gereja, wis gak usah baca Alkitab. Gak selamat Bapak Ibu. Halo, betul atau betul? Karena kalau engkau cinta kepada Tuhan, engkau cinta kepada firman. Kalau engkau cinta kepada firman, engkau membaca firman. Membaca itu kan tindakan. Yang setuju katakan amin. Ya, Mazmur 11 ayat 23. Maaf Bapak Ibu, tahun yang 22 lupa saya hapus. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 23. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan wow. Ayat 24, 23, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu sama-sama katakan take action. Bertindak. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa aku adalah pribadi yang paling disayang dan dicintai Tuhan. Melangkahlah, berjalanlah, berbicaralah, bertindaklah, berpikirlah seperti engkau pribadi yang paling disayang dan dicintai Tuhan.
Kalau Bapak Ibu percaya bahwa engkau adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan, bekerjalah seperti orang yang diberkati Tuhan. Amin. Pak, aku percaya Pak, aku diberkati Tuhan. Aku percaya Pak Purnomo pinjam dulu dong 100 kan gitu. Ya nggak lucu juga Bapak Ibu ya kan. Karena kalau orang percaya Bapak Ibu, saya suka Bapak Ibu, Pak Gem itu selalu mengajarkan saya dulu. Ya, kalau kamu sakit jangan tunjukkan mukamu kalau kamu sakit. Ya, kalau kamu nggak ada uang, jangan tunjukkan mukamu kalau nggak ada uang. Kalau kamu ada utang, jangan tunjukkan kalau mukamu ada utang. Kenapa? Kalau kamu tunjukkan mukamu ada utang, orang itu takut, utangi Bapak Ibu. Ya kan? Jadi saya tunjukkan, maksudnya apa Bapak Ibu? Ya melangkahlah seperti engkau pribadi yang diurapi Tuhan. Amin. Ya, katakan Bapak Ibu, aku percaya. Saya ingat Bapak Ibu dulu di Singapura tiba-tiba saya ingat Bapak Ibu. Ya, uang tipis Bapak Ibu karena papa saya ngirimnya terbatas. Tipis banget gak ada uang Bapak Ibu, makan aja. Saya aja turun 10 kilo, bayangkan Bapak Ibu ya. Tapi saya cuma berdoa Tuhan, aku berdoa Tuhan aku diberkati hari ini, Tuhan aku diberkati. Aku luar biasa pelayanan, ya kan. Wah saya belum makan, gak kelihatan lapar Bapak Ibu, tetap semangat. Ya kan. Mau pelayanan di India service, yes. Ya masuk gak ngerti boso ya Bapak Ibu. Mau pelayanan di kids, ya kan, yes. Mau pelayanan di adult, orang tua-tua itu Bapak Ibu ya, yes. Pokoknya tak pelayani KB Bapak Ibu. Ya singkat cerita Bapak Ibu, ya pulang dari Singapura awalnya saya datang kulkas itu kosong, pulang itu penuh loh Bapak Ibu. Ya karena saya melangkah seperti saya pribadi yang diberkati Tuhan. Ya bahkan saya nggak minta Bapak Ibu, ada orang mes itu tiba-tiba ngasih saya $50. Pernah saya ceritakan di sini, ya dikasih $50, gak kenal. Setelah dia memberikan saya uang, sampai detik ini tidak pernah bertemu lagi Bapak Ibu. Ya tapi saya tahu gerejanya di GBD Sidoarjo Bapak Ibu. Ya sampai sekarang nggak pernah ketemu Bapak Ibu. Ya tapi saya percaya Bapak Ibu. Ya orang yang melangkah, yang take action, percayalah. Ya Tuhan pasti menjagai dan melindungi engkau. Yang percaya katakan amin. Yakobus 2 ayat 18 berkata seperti ini. Tetapi mungkin ada orang berkata padaku, ada iman dan ada padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yang percaya katakan amin. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, ya imam musik bisa maju ke depan. Ya, ada kisah mengenai Jane Goodall. Ya, saya nggak tahu bacanya Goodall atau Godal, ya karena orang luar Bapak Ibu ya. Ya, bukunya dengan Reason for Hope, A Spiritual Journey, dan ini ada filmnya. Ya, filmnya itu 40 menit. Ya, orang Kristen Bapak Ibu, ya takut akan Tuhan. Ya, tetapi dia tidak bisa menginjil. Istilahnya seperti itu. Talentanya dia ini arkeolog. Ya, nah singkat cerita dia pergi ke sebuah pedalaman untuk belajar tentang simpanse. Siapa yang mau belajar tentang simpanse? Ya, jadi Bapak Ibu ada simpanse bedes itu Bapak Ibu, maunya itu diajak ngomong, dipelihara. Wah, pokoknya dia melakukan yang terbaik Bapak Ibu. Ya, dia cuma mikir Tuhan apa ya yang bisa aku lakukan untuk mempermuliakan namamu. Ya, aku ini nggak dipandang, aku ini nggak dilihat, apa yang harus aku lakukan? Ya, aku mau pelayanan perlu waktu, tapi aku suka dengan binatang. Apa yang saya lakukan? Dia pergi ke forest Bapak Ibu, ke hutan Bapak Ibu. Ya, yaitu belajar tentang bedes itu Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu ada orang melihat. Dan di saat ada orang melihat, entah bagaimana, entah di video, entah di foto, atau dimintai albumnya, atau ceritanya dan sebagainya. Sehingga hari ini Bapak Ibu, ya Jane Goodall ini menjadi berkat. Dia memiliki komunitas yang besar, dimulai dari satu orang. Komunitasnya sekarang ada 10.000 orang lebih. Untuk belajar tentang, ya enggak bedes tok Bapak Ibu kali ini. Ya ada yang ikan, ada yang kanguru, dan juga ada yang bedes Bapak Ibu. Ya, tetapi melalui itu Bapak Ibu, sebelum dia pergi ya kepada alam ngasih makan atau membebaskan, dia mulai dengan renungan firman Tuhan. Dia memulai dengan firman Tuhan. Dia berdoa bersama-sama, hikmat Tuhan turun. Dan dia katakan seperti ini Bapak Ibu. What you do makes a difference and you have to decide what kind of difference you want to make. From the forest I found my faith. Artinya bersatu kita teguh.
Enggak Bapak Ibu, saya artikan. Apa yang kamu lakukan untuk membuat perbedaan? Dan kamu harus memutuskan perbedaan seperti apa yang ingin kamu buat. Dan dikatakan, dari hutan aku menemukan imanku. Bapak Ibu, imanmu dapat bertumbuh dimanapun. Yang percaya katakan amin. Bahkan Bapak Ibu melalui bedes. Loh iyalah Bapak Ibu lihat. Aduh saya itu sebenarnya mau tayangkan videonya. Cuma nanti YouTube-nya enggak bisa. Bapak Ibu lihat aja ini. Jane Goodall. Ya Goodall ya kan ya. Bapak Ibu foto, Bapak Ibu lihat. Dimulai Bapak Ibu satu. Sekarang tua, udah tua sepuh Bapak Ibu. Tapi komunitasnya jalan. Bukan hanya, wah ini jangan-jangan tidak memakan daging. Bukan masalah itu Bapak Ibu. Tapi melakukan perubahan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Yuk bertindak, sama-sama kan bertindak. Jadi iman yang benar, perhatikan iman yang benar saya simpulkan. Satu, ingatlah akan firman Tuhan. Kedua, percayalah akan firman Tuhan. Ketiga, bertindak. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini. Engkau dibersihkan, dimurnikan. Dan engkau memiliki dasar iman yang kuat. Karena dasar imanmu adalah firman Tuhan. Dan engkau percaya kepada firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan engkau bertindak karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan Yesus memberkati.